Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Delvia Ilmasari dengan nomor induk mahasiswa saya 1042120. Saya dari Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum ekonomi syariah dengan dosen pengampu yang bernama Bapak Jalaluddin FH SH MH. Baiklah, langsung saja ke materi saya, yaitu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Menurut SK Menku RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana, penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah atau LKS adalah lembaga yang dalam aktivitasnya baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah dasar dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dan dari tuntutan agama, maka dari itu haruslah dihindari. Di dalam Al-Quran tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit, namun penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Lembaga keuangan syariah dalam beroperasi berpedoman pada Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 275 tentang sistem menjauhkan siri dari unsur riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Gunto, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan non-bank atau LKNB, non-bank financial institution, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Fungsi dan peran lembaga keuangan syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya mengonsumsi suatu barang, tambahan modal kerja, mendapatkan manfaat atau nilai guna suatu barang, atau bahkan permodalan awal bagi seseorang yang mempunyai usaha prospektif namun padanya tidak memiliki permodalan berupa keuangan yang memadai. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, pengalihan aset atau aset transmutation. Bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
Yang kedua, transaksi. Bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas atau liquidity. Unit surplus dapat mendapatkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi. Bank dan lembaga keuangan non-bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan non-bank sebagai broker yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Dalam redaksi lain, fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan lagi kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, menciptakan ekuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut M. Zaidi Abdad, lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan sekaligus pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam bertindak untuk urusan perekonomian. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggota. Yang keempat, untuk menjaga keutuhan serta kebersamaan masyarakat yang bersangkutan dalam kegiatan di bidang perekonomian. Yang B, sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah termasuk sistem bank syariah adalah sistem keuangan yang berprinsipkan kepada syariah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Sistem ini merupakan tata perekonomian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijalankan serta dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya. Menurut Wiroso 2019, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahah, atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijoroh, atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain ijarah wa iktinah. Adapun sistem keuangan syariah yang dikenal dengan prinsip-prinsip syariah akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Yang kedua, prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli. Yang keempat, prinsip sewa. Menurut Umar Kaprah, bank syariah bukanlah semata-mata bank yang mengeliminasi sistem bunga dan operasionalnya. Selain menolak sistem riba, menurutnya bank syariah juga harus melakukan peran yang berorientasi kesejahteraan sosial. Berdasarkan prinsip-prinsip sistem keuangan syariah, pada tulisan di atas bahwa ada banyak keunggulan sistem keuangan syariah atau bank syariah yang bisa dipergunakan untuk ikut serta berantas kemiskinan ini dibanding bank konvensional. Di antaranya yaitu A. Bank syariah menjadikan debitur. B. Bagi hasil sangat cocok untuk sektor pertanian. C. Mengoptimalkan dana qardul hasan. Lanjut, yaitu yang C. Peranan lembaga keuangan syariah dalam proses intermediasi. Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang perantara untuk para pelaku transaksi. Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana defisit unit. Menurut Ahmad Ghazali, intermediasi terdiri dari 6 macam, yaitu intermediasi sosial. Yang kedua, intermediasi keuangan. Yang ketiga, intermediasi denominasi. Yang keempat, intermediasi resiko. Yang kelima, intermediasi jatuh tempo. Yang keenam, intermediasi mata uang. Yang D, tujuan berdirinya lembaga syariah. Tujuan berdirinya lembaga keuangan syariah yaitu
mengembangkan lembaga keuangan syariah, bank dan non-syariah yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalangkan usaha-usaha ekonomi rakyat, antara lain memperluas jaringan lembaga-lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa Indonesia sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, dengan demikian akan melestarikan. Yang ketiga, pembangunan nasional yang antara lain melalui satu, meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan penghasilan masyarakat. Yang C, meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank atau lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil analisis, penulisan kiranya dapat menulis kesimpulan sebagai berikut. Yang ke-1, respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah kurang baik, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga keuangan syariah, entah itu mengenai nama-nama produk, jenis, dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi respon masyarakat tentang lembaga keuangan syariah di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendalanya adalah membaiknya perekonomian masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah. Mayoritas masyarakatnya adalah Muslim. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah sudah menabung di lembaga keuangan lain atau lembaga keuangan. Yang kedua, belum memerlukan investasi di lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, kurangnya informasi tentang lembaga keuangan syariah. Yang keempat, tidak mempunyai uang lebih untuk diinvestasikan di lembaga keuangan syariah. Terakhir yaitu saran. Untuk menciptakan lembaga keuangan syariah yang ideal, kiranya masih perlu kerja keras dari seluruh umat Islam, terutama para praktisi dan pemikir ilmuwan Muslim. Lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan manajemen profesional dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah. Yang kedua, meningkatkan pada kualitas jasa. Yang ketiga, memperbaiki kinerja pengurus lembaga keuangan syariah. Yang keempat, meningkatkan peran lembaga keuangan syariah khususnya dalam bidang ekonomi bisnis. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya dengan judul materi lembaga. Baiklah, cukup sekian penjelasan singkat dari materi saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik kata ataupun yang lainnya. Saya hanya manusia biasa, kurangnya saya datang dari saya dan lebihnya saya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.